Shalom, selamat sore kembali bersama saya Daniel Tirtayasa di dalam YouTube kami Bersama Tuhan Setiap Hari. Sore ini saya akan membahas banyak sekali kejadian anak Tuhan yang selalu merasakan gundah gulananya mereka. Seperti itu. Mungkin kita juga pernah merasakan manusia nggak punya arti di dalam hidup ini. Hal-hal yang membuat kita melalui hari-hari kita menjadi terasa hampa. Kegagalan kita temui di sana, kegagalan ketemui di sini, cobaan dan rintangan yang kita hadapi tiada henti. Banyak anak Tuhan, seberat apapun beban hidup kita hari ini, sekuat apapun sahabat, godaan yang harus kita hadapi hari ini, itu pasti akan selalu terjadi saat kita masih ada di dunia ini. Jadi sebesar apapun sahabat, kegagalan yang kita rasai, mungkin kita juga pernah merasakan apa yang tidak berartinya ya, kita hidup ini, kita merasa tidak berarti hidup, terus jenuh, terus membosankan semuanya itu akan selalu terjadi apabila kita tidak mengikuti apa yang diminta oleh Tuhan Yesus. Kebanyakan dari mereka akan mencari jalan keluarnya sendiri dengan permasalahan yang ada. Yang mereka yang tidak mempunyai iman, ya sahabatku, mereka yang tidak mempunyai iman akan mencoba mengakhiri hidup yang indah ini dengan menjadi pilihannya, atau boleh kita bilang dengan bunuh diri. Banyak terjadi contoh-contoh bahwa banyaknya anak Tuhan yang lompat dari apartemen, yang mengakhiri hidup menabrakkan diri, overdosis. Mereka melakukan banyak hal karena tidak punya iman. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan kita, sahabat. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa, karena harapan adalah sumber kekuatan. Dan doa adalah pintu kebaikan. Doa adalah senjata bagi orang beriman. Doa adalah senjata bagi orang beriman. Di dalam Lukas 22 ayat 46 dikatakan, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Lukas 22 ayatnya yang ke-46. Jadi saudaraku, hidup ini hanya sekali. Terlalu indah apabila kita buat sia-sia. Karena Tuhan menciptakan hidup ini tidak untuk sia-sia. Tuhan menciptakan hidup ini tidak untuk sia-sia. Kita hanya perlu menyadari dan memahami rancangannya selalu indah buat kita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi luar biasa sahabatku, bahwa Tuhan sudah menyediakan segalanya. Sudah membimbing hidup kita ke depan, sudah menyediakan apapun tentang hidup kita di depan. Jadi jangan pernah sia-siakan hidup ini. Banyak sekali yang terjadi bahwa anak-anak yang mengaku anak-anak Tuhan ini sering menjalani hidup dengan seenak-enaknya, semena-menanya. Itu sangat beda apabila kita memahami hidup ini,
Betapa bahagianya hidup ini bila kita menjalani dengan optimisme yang tinggi dan semangat yang penuh tinggi. Menjalani hidup dengan optimisme dan semangat yang tinggi. Betapa indahnya hidup ini, sahabat. Bila hari-hari kita jalani dengan senyum kebahagiaan dan sikap positif untuk memandang ke masa depan. Betapa sejuknya bila kita sabar menghadapi setiap permasalahan, kemudian kita berusaha memecahkannya dan mengambil hikmat dari semua kejadian itu. Sahabatku, yang perlu kita ketahui adalah betapa dahsyatnya apapun yang terjadi, kita tidak dibiarkan berjalan sendiri. Karena Tuhan bersama kita. Ingat sahabatku, karena Tuhan selalu bersama kita. Mazmur 37 ayat 5-6 mengatakan seperti ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayakanlah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ayat 6-nya, Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi luar biasa sahabatku. Tuhan sudah punya rancangan tentang hidup kita. Di episode sebelumnya saya membicarakan tentang bagaimana sebelum kita lahir di dunia ini Tuhan sudah mengetahui kita. Lalu lahir di dunia ini menjalani hidup, Tuhan sudah mempunyai rancangan. 29 ayat 11 Yeremia tersebut. Rancangan yang indah bagi hidup kita. Jadi sahabatku, jangan pernah sia-siakan hidup. Jalani hidup melalui firman-Nya. Karena kita akan selalu menjalani kehidupan dengan baik dan bahagia. Demikianlah sahabat semua, cerita bersama Tuhan setiap hari sore hari ini. Kita akan bertemu kembali dengan saya Daniel Tirtayasa. Selamat sore, Shalom.